Cepat! Perintahkan anak buahmu untuk menyerah. Ancam Ghafur dengan hati galau. Kini ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap dihantamkan ke dada Tekuk Penjalin. Tekuk Penjalin sendiri masih bungkam. Hatinya bergolak, bertahun-tahun aku mengembara, ingin bertemu dengan tokoh silat tingkat tinggi, kini tokoh itu ternyata hanya seorang anak muda. Aku kecewa, daripada hidup menanggung malu, lebih baik aku mati di tangannya. Tanpa diduga oleh Ghafur, tiba-tiba Tekuk Penjalin menggerakkan mulutnya. Bukan untuk memberi perintah agar anak buahnya menyerah, melainkan justru meludahi wajah Ghafur yang hendak menginjak dadanya. Juh! Ghafur tak sempat mengelak. Ludah itu menempel di wajahnya, seketika wajahnya yang putih bersih berubah jadi merah padam pertanda marah. Sepasang tangannya terkepal erat. Kaki kanannya bergetar hebat menahan amarah. Sekali injak tentu ambrol dada Tekuk Penjalin. Melihat wajah Ghafur yang merah membara itu, tergetarlah hati Tekuk Penjalin. Bagaimanapun sebenarnya dia tidak rela mati begitu saja, kini lenyaplah kepongahan hatinya. Berubah jadi kecut dan ciut, wajahnya seketika berubah jadi pucat pasi. Kali ini tamatlah riwayatku. Desis Tekuk Penjalin melihat kaki kanan Ghafur diangkat tinggi-tinggi, siap menggempur dadanya. Tiba-tiba terjadilah keanehan. Ghafur mengurungkan niatnya menghantam dada Tekuk Penjalin dengan kakinya. Dia menarik kaki kanannya dan berdiri dengan sikap biasa. Terdengar ia menyebut, "Astagfirullah." Wajahnya yang tadi merah padam karena dialiri darah amarah yang menggelegak mendadak berubah lagi jadi putih bersih. Perlahan dia membersihkan ludah Tekuk Penjalin yang menempel di wajahnya. "Mengapa? Mengapa aku tak jadi kau bunuh?" tanya Tekuk Penjalin keheranan. "Karena tadi kau telah membuatku marah," jawab Ghafur datar. "Aku tidak boleh menghukum orang dalam keadaan marah. Itu termasuk dosa." "Kenapa berdosa?" ujar Tekuk Penjalin masih penasaran. "Bukankah aku ini perampok jahat yang pantas dibunuh?" "Tadi," kata Ghafur, "sebelum kau meludahiku dan sebelum aku marah, aku boleh membunuhmu karena niatku membunuhmu adalah untuk jihad fisabilillah, memerangi kejahatan. Tetapi setelah kau meludahi, maka hatiku jadi marah. Yang marah adalah aku pribadi. Karena diri pribadiku tersinggung, sedangkan aku tak boleh mencampur adukan antara kepentingan pribadi dengan niat berjuang di jalan Allah. Saat aku marah hatiku sudah menyeleweng dari jalan Allah. Jadi aku akan menanggung dosa besar jika membunuhmu atas dasar kebencian pribadi. Bukan atas dasar perang di jalan Allah, yang sesuai dengan ajaran agamaku." Tekuk Penjalin tertegun. Hatinya bergolak. "Betapa luhur ajaran agamamu, apakah nama agama yang kau anut itu?" tanya Tekuk Penjalin. "Islam," jawab Ghafur. "Islam artinya selamat. Siapa yang memeluk agama Islam akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Aku adalah bekas perwira Majapahit yang membelot dan menjadi pemimpin rampok. Kejahatanku bertumpuk-tumpuk, apakah Tuhanmu masih mau mengampuniku?" tanya Tekuk Penjalin. "Kenapa tidak?" sahut Ghafur. "Misalkan dosamu setinggi gunung sepenuh langit dan bumi. Namun kalau kau masuk agama Islam, dan bertobat secara sungguh-sungguh, artinya tidak akan mengulangi perbuatanmu yang jahat, menggantinya dengan perbuatan baik, maka Tuhan akan mengampunimu. Dosa-dosa di masa lalu akan dihapus semua." "Benarkah begitu?" sahut Tekuk Penjalin ragu. "Aku bicara apa adanya. Dusta adalah suatu dosa," sahut Ghafur. Tiba-tiba Tekuk Penjalin berusaha bangkit untuk berdiri. Karena tubuhnya masih lemah maka ia segera roboh lagi. Ghafur cepat menyambarnya. Sementara itu, pertempuran antara penduduk desa dengan kawanan perampok masih berlangsung seru. Tiba-tiba terdengar bentakan yang membahana. "Berhenti! Hentikan pertempuran!" Semua orang terkejut dan segera menghentikan pertempuran. Ternyata bentak itu berasal dari Tekuk Penjalin.
Dia berdiri tegak di samping Ghafur. Ghafur telah menolong Tekuk Penjalin sehingga tubuhnya kembali segar bugar seperti semula. Dengarkan. Mulai sekarang kutinggalkan dunia kejahatan. Aku tak mau lagi hidup bergemilang dosa. Hari ini juga aku masuk agama Islam dan menjadi pengikut saudara Ghafur Satria Megapetak. Semua orang terkejut mendengar perkataan itu, baik dari kalangan penduduk desa maupun para perampok itu sendiri. Sementara bagi Julung Pujut ucapan Tekuk Penjalin itu bagaikan petir menyambar di telinganya. Jika Tekuk Penjalin yang tadinya andalan gerombolannya sudah menyeberang ke pihak lain, maka tamatlah riwayatnya. Tekuk Penjalin menatap wajah seluruh anak buahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.